Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mohon maaf kalau saya bikin pakai salon itu Pertama-tama, Sebagai jumpa yang beriman, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam satu rangkaian kegiatan yang sangat luar biasa. Saya yakin ini sudah direncanakan sebagai mungkin oleh panitia dan juga guru-guru yang ada di SMA. Saya juga merasa bangga bisa dipercaya untuk mengisi satu materi. Tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas risalah beliaulah kita hari ini bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kemudian mana yang hak, mana yang batil. Kita masuk ke materi, sudah ada judul dengan di depan adik-adik sekalian. Saya mungkin perlu perkenalan diri dulu karena tidak semua yang hadir di ruangan ini kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya tinggal di Obogasi. Adik saya juga ada sekolah di sini. Ya. Saya pernah mengajar di sini kurang lebih 1 tahun. Tahun 2019, puncaknya itu awal 2020. Setelah itu saya pindah tugas ke Kecamatan Dodo, SMP Negeri 6 Dodo. Mungkin itu saya perkenalkan, saya nanti ada sisi tanya jawab boleh. Selanjutnya, saya di sini ini bukan mengajar ya, sharing, menyampaikan apa yang sudah saya tahu. Barangkali apa yang akan saya sampaikan ini belum pernah sampai di informasi kalian atau belum pernah sedikit pun membaca. Ini kita sama-sama sharing. Saya mencoba merancang karena melihat juga temanya sangat bagus. Saya mengangkat satu judul untuk kita kaji hari ini, yakni bagaimana sebenarnya kita itu menemukan arah dan impian. Karena seringkali di umur-umur kita SMA itu, karena saya juga pernah SMA, itu masa-masa remaja kita lagi bingung. Saya ini mau jadi apa sebenarnya? Apalagi yang sudah kelas 2, mulai kelas 3 di sini kan sudah selesai semua, tidak ada. Iya, sudah kelas 1 2 berarti yang di ruangan ini. Iya, kelas 2 nanti sedikit kelas 3, itu pasti bingung. Saya ini mau lanjut atau kerja saja? Saya mau jadi angkatan, saya mau kuliah itu bagaimana itu? Biasa bingung memang, itu biasa terjadi di umur-umur kita SMA. Saya pun pernah merasakan seperti itu. Hari ini kita akan bahas seperti apa sebenarnya. Banyak orang yang berjalan tanpa arah. Orang bilang ikut arus. Ya, kalau saya tidak sekolah, saya tidak tahu saya ini mau bikin apa. Cita-cita saja belum tergambar mau jadi apa. Pokoknya disuruh orang tua sekolah, saya sekolah. Yang penting ada biaya saya sekolah. Tapi belum tahu tujuan saya sebenarnya ini mau apa. Kan banyak seperti itu. Nah, namun kalian di sini untuk menentukan kemana kakimu akan melangkah ke depannya. Jadi saya harap setelah keluar dari tempat ini nanti, setelah selesai kegiatan ini nanti kamu tahu besok saya mau bikin apa, 5 tahun ke depan saya mau bikin apa. Jadi tidak ada perubahan nanti. Jadi yang dibawa pulang itu biar bukan barang. Ilmu yang bermanfaat itu justru lebih baik ketimbang barang-barang itu bisa hilang, bisa rusak. Tapi kalau ini mau membekas di hati, membekas di ingatan, itu bisa jadi penguatan kita nanti ke depan. Perjalanan itu dimulai dari langkah pertama yang tepat. Kalau salah langkah orang, nah itu biasa langkah selanjutnya salah. Bayangkan kamu di pinggir jurang, kamu tidak tahu mau berhenti atau terus melangkah. Kalau kamu melangkah, satu langkah itu akan membawamu masuk ke dalam jurang. Makanya kita harus perhatikan betul tujuan saya ini, saya harus lanjut melangkah atau berhenti dulu atau seperti apa. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi, ada satu quote sebenarnya yang mungkin kita semua pernah baca lewat di TikTok di beranda kita. Jika kamu kalah pintar, maka kamu harus menang disiplin.
Jika kamu kalah modal, maka kamu harus menang konsisten. Dan jika kamu kalah pendidikan, maka kamu harus menang pengalaman. Dari ketiga ini sebenarnya yang harus kita pegang. Nah, keuntungannya kalian sekolah di SMA Negeri 1 Dapur Utara, kamu pasti akan dapat pendidikan, kamu juga akan dapat pengalaman. Kalau modal kayaknya di sekolah tidak perlu banyak modal kecuali biasa, karena pendidikan itu diselenggarakan gratis, ya. Jadi tidak ada lagi yang bilang mau beli buku apa kecuali seragamnya kalian. Kemudian, ini kadang memang tidak semua mata pelajaran itu ada berapa? Kurang lebih 10 mata pelajaran, ya. Cuma katakan yang mampu kuasai semua dari matematika, bahasa Indonesia, olahraga, fisika, kimia, apa biologi. Ada yang mampu kuasai semua. Ada. Mungkin ada yang mampu, tapi dari 100% hanya 0,01%. Kebanyakan kita, termasuk saya juga, tidak mampu menguasai semuanya. Makanya saya pilih bidang matematika. Jadi kita tidak perlu menguasai semua mata pelajaran. Tidak perlu. Saya sampaikan di sini tegas. Saya sering juga menyampaikan ke anak murid saya, kamu tidak perlu pintar di semua bidang. Satu saja yang kamu kuasai, kamu konsisten, insya Allah kamu satu saat akan jadi orang sukses nantinya. Ada orang pintar betul matematikanya, tapi dia tidak sukses di bidang olahraga. Ada memang anak-anak itu sukses betul di bidang olahraga, tapi dia tidak menguasai fisika. Dia tidak bisa berbahasa yang baik. Maksudnya tidak bisa berbahasa yang bagus dan benar seperti tatanan bahasa Indonesia yang ada subjek, predikat, objek dan keterangan itu. Tapi dia mahir mengendalikan bola di lapangan. Itu satu keahlian. Tidak boleh kita remehkan. Pernah satu ada cerita begini. Saya udah sedikit, mungkin ada sebagian pendengar. Ada seorang profesor dan seorang nelayan mengendarai sebuah perahu akan ke sebuah pulau. Ya, dia bertanya, Pak, apakah Bapak pernah belajar tentang geografi? Kemudian dijawab sama nelayan itu, maaf Pak, saya tidak pernah belajar geografi. Dijawab oleh profesor, karena dia tidak mempelajari geografi. Kemudian lanjut lagi, di tengah perjalanan dia bertanya lagi, apakah kamu pernah mempelajari tentang ilmu sejarah? Dijawab, saya tidak pernah belajar ilmu sejarah. Kemudian disambung lagi oleh profesor, kamu lagi-lagi kehilangan 25% peluang untuk kamu di kehidupan. Lanjut pertanyaan ketiga, apakah kamu pernah belajar tentang ilmu fisika? Kemudian dijawab namanya nelayan, dari kecil dia nelayan, hidupnya hari-hari laut. Dia lagi-lagi dijawab, saya tidak pernah belajar fisika. Oh, kamu hampir menghabiskan separuh hidupmu sia-sia karena kamu tidak belajar. Tiba-tiba ombak datang begitu kencang. Profesor ini panik. Dan muka santainya seorang nelayan itu bertanya ke profesor, apakah profesor pernah belajar berenang? Dijawab oleh profesor itu, maaf saya tidak pernah belajar berenang. Dan dibalas oleh nelayan, Anda kehilangan 100% peluang Anda untuk hidup. Ada yang namanya pendidikan kognitif, ada yang namanya keterampilan primer atau bahasa kerennya itu soft skill. Kemampuan dasar yang harus kita miliki. Apa kemampuan dasar yang harus kita miliki? Ya seperti berenang, memasak, itu tidak perlu, itu harus kita miliki di setiap orang, tidak perlu lagi lahir perempuan. Maka saya ini ijazah saya SMA. Kamu pandang ente orang yang tidak sekolah. Bisa jadi pengalaman dia kerja lebih banyak daripada kalian yang sekolah. Apa tujuan sebenarnya kita sekolah? Nanti ada di sini. Kalau saya tanya apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, kita sudah masuk poin pertama. Ada nanti kurang lebih 4 poin yang akan kita selesaikan. Poin pertama, menemukan panggilan hidup. Pernah dengar ini? Apa itu panggilan hidup? Bukan panggilan untuk kita hidup ya. Pernah dengar? Pernah lewat di TikTok kalian atau apa? Ya. Tidak pernah? Ya. Baru baca ini? Baru. Bagaimana sebenarnya kita memenuhi panggilan hidup ini? Coba kita lihat, ini tidak dicatat ini. Nanti saya minta ini panitia tolong beri pertanyaan itu. Kalau yang paling aktif itu kasih hadiah. Bagaimana sebenarnya kita itu memenuhi panggilan hidup? Kita harus menyelaraskan arah. Arah apa yang harus kita selaraskan? Yang pertama,
menyelaraskan antara kepentingan pribadi dan keinginan Tuhan. Kita orang Islam semua ya. Siapa Tuhan kita? Allah. Ada yang biasa sering bertanya begini, kenapa Allah tidak kabulkan saya punya doa? Kenapa Allah uji saya dengan cara seperti ini? Jangan bertanya seperti itu. Tanya sama dirimu. Sudahkah kamu hidup sesuai kemauannya Tuhan? Sesuai kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kemauannya Allah Subhanahu wa taala? Itu ada di Quran, nanti dibuka ya. Ada di Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kita. Ini manusia semua ya, bukan hanya manusia yang disuruh beribadah, jin juga disuruh beribadah. Jadi kita semua termasuk dalam ayat ini. Kita diciptakan ini di dunia ini tidak lain itu untuk beribadah. Nah, bagaimana kita menyelaraskan antara kepentingan pribadi kita dengan beribadah? Contoh, kalian sebagai siswa, kepentingan kalian itu untuk belajar. Nah, bagaimana dengan kalian belajar itu selaras dengan keinginan Allah untuk kamu beribadah? Contoh, kan diajarkan itu kalau turun dari rumah, niatkan itu belajar menempuh pendidikan. Setiap aktivitas kalian yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan kita orang Islam dibanding non muslim? Apa? Ada yang tahu? Aktivitas kita sama. Non muslim juga sekolah, Islam juga sekolah. Non muslim juga makan, Islam juga makan. Apa yang membedakan kita? Kalau orang Islam setiap aktivitasnya bisa bernilai pahala. Bagaimana caranya? Ikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Rasulullah itu makan? Bagaimana cara Rasulullah itu minum? Dia tidak minum berdiri. Kalau ada minumannya dia duduk. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Turun dari rumah baca doa. Mau belajar juga baca doa. Setiap kamu awal, kalau tidak paham doanya, bismillah saja sudah cukup. Nanti bertanya, masa tidak hafal doanya? Masa bismillah juga kamu tidak tahu? Mau kamu makan bismillah. Mau kamu mulai belajar itu bismillah. Mau kasih menyala motor itu bismillah. Agar nanti perjalananmu itu selamat. Niatmu dari rumah sekolah, setiap perjalananmu, kesusahanmu itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita menselaraskan itu kepentingan pribadinya kita dengan apa keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah titik sejatinya kita menjadi manusia. Ada juga satu nanti contoh begini. Dia sudah bingung. Dia tidak punya cita-cita, dia tidak tahu mau bikin apa. Pokoknya tidak ada arahnya. Kalau ada orang seperti itu, satu saja diingat. Ikuti saja keinginannya Tuhan. Kalau kita belum punya kepentingan, ikuti saja apa keinginan Tuhan. Kalau masuk sholat 5 waktu, kamu sholat, ya. Bertemu dengan gurumu, kamu ucapkan salam. Kalau baru bertemu dengan orang yang jauh, ambil tangannya. Kalau lebih tua, dicium tangannya. Nah, itu semua itu adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang harus selalu kita terapkan. Kita akan mengubah paradigma jati diri. Menemukan panggilan bukan seperti menemukan benda yang hilang, tapi seperti menumbuhkan benih yang sudah ada dalam diri kalian. Nah, bagaimana cara mengaktifkan ini panggilan hidup supaya kita selalu punya semangat? Mau apa saya ini? Kan kadang itu hari ini saya mau apa saya ini? Saya tidak tahu. Oh, cuma di sekolah, kalau sekolah sudah begitu sudah. Ada 3 pokok utama yang harus kita pegang dan harus kita ingat dan harus kita sadari. Pernah dengar? Saya punya passion ini. Apa yang kamu cintai? Artinya apa aktivitas yang kamu paling senangi? Artinya itu passion kamu. Saya senang main bola. Oh, belum tentu itu passion kamu. Jangan sampai membunuh waktu saja. Artinya membunuh waktu. Kamu tidak ada aktivitas, maka kamu pergi main bola. Bukan seperti itu passion. Passion itu memang keahlian yang tumbuh dari dalam tanpa harus melihat orang. Oh, banyak orang main bola. Kemudian apa yang kedua? Oh, saya itu
Amin sebenarnya bukan di sini, tapi cuma terbongkar. Tidak, bukan dahulu. Semua orang bisa bongkar. Kemudian apa? Ada impact namanya. Apa yang dunia butuhkan. Kalau tiga ini sudah mampu kalian rumuskan, kalian mampu temukan. Karena nanti begini, selepas kamu sekolah, ada yang mau langsung kerja ke Morowali lah. Ada juga yang masih mau menempuh pendidikan, lanjut S1, S2. Ada juga yang mau masuk angkatan. Tidak apa-apa, Allah ciptakan kita itu beda-beda. Teman kita ada yang mau masuk angkatan. Jangan kita tidak punya kemampuan, tidak pernah latihan. Makanya ini mulai diraba dari sekarang ya. Tanya dirimu sendiri. Karena orang lain tidak tahu apa pesan. Tanya dirimu sendiri. Saya tuh ahli di mana? Skill saya di mana? Skill saya ngedit video. Orang yang terus kamu ngedit video. Nanti kamu kalau lanjut itu cocoknya masuk jurusan informatika. Begitu. Jadi kita nanti tahu. Lepas dari SMA, saya mau lanjut saja atau langsung kerja. Apa yang dunia butuhkan atau lebih simpelnya apa yang dunia kerja itu butuhkan. Karena biar bagaimanapun selesai kalian sekolah, kalian itu akan kerja. Jangan sampai keahlianmu itu tidak dibutuhkan di dunia kerja. Karena seringkali ketika kita mau daftar kerja, selain ijazah yang diminta, biasa ada diminta tulisan pengalaman kerja. Misal, kamu mau melamar di perusahaan, pengalaman kerja tidak ada. Apa yang kamu bawa ke sana? Ijazah. Ingat, ijazah itu ada yang dibeli, ada namanya juga paket. Ya, itu tidak menjamin orang punya ijazah, dia punya pengetahuan. Orang punya ijazah belum tentu dia punya banyak pengalaman. Makanya ada di awal tadi. Kita masuk ke poin kedua. Sambungan dari yang tadi. Sekolah untuk apa? Tidak tahu. Ada yang mau jawab. Pak, saya sekolah untuk. Kamu dapat ijazah Pak. Untuk apa ijazah? Kerja. Tidak apa-apa. Kalau baru sebatas itu yang kamu pikirkan. Tapi selepas dari sini harus lebih besar lagi yang kamu pikirkan. Pergeseran pola pikir atau mindset. Bukan yang ditaruh di telinga ya. Pola pikir, cara kita berpikir. Paradigma lama lebih dari sekedar mengejar angka. Orang sekolah itu dulu asal dapat 10, asal dapat 8, pokoknya di atas standar lah. Kemudian lebih dari sekedar selembar ijazah. Kalau dulu kita hanya mengejar ijazah. Sekarang kita harus membangun mindset pola pikir. Saya sekolah bukan cuma mau dapat 10 nilai matematika, 100 matematika saya. Saya sekolah bukan cuma mau dapat nilai fisika saya itu tuntas. Tapi kita harus membangun pola pikir bahwa di sekolah itu bukan hanya satu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kemudian membangun cara berpikir untuk menghadapi dunia nyata. Setidaknya ada 3 fungsi sekolah yang sebenarnya dari banyak fungsi kalian sekolah. Ini saya rangkum ini 3. Yang pertama, fondasi kognitif. Kognitif itu kemampuan kita mencerna pengetahuan. Melatih cara otak ini memproses informasi dan fakta secara sistematis melalui tugas di sekolah ataupun kegiatan ekstra. Kalian masuk di dalam kelas, diberikan pelajaran oleh 10 guru atau lebih dari berbagai mata pelajaran. Tidak semua pasti masuk, tapi setidaknya ada yang masuk. Nah itu kemudian kalian diberikan lagi tugas. Tugas itu mengandung pertanyaan yang menuntut kamu untuk cari jawabannya. Nah itu untuk mencari jawabannya sekarang kayaknya gampang semua ya. Siapa yang bisa awasi kamu ada tugas di sekolah, dibawa pulang dibuka itu apa bola, ChatGPT, Gemini dan segala macam. Tapi ingat, ada yang tahu apa perbedaan robot dan manusia? Apa? Katakan, saya kasih kesempatan. Apa? Saya dengar tadi, apa? Silakan. Berdiri, saya tidak makan orang. Bisa, ada yang bisa 1 orang. Jadi dari semua proses kehidupan kita, itu kita dituntut untuk belajar supaya kita bisa tahu bedanya saya ini manusia bukan apa. Robot itu diciptakan hanya untuk memenuhi perintah manusia. ChatGPT itu, Dola itu robot AI namanya. Kamu suruh cari ini, dia kasih kamu.
cari ini kasih kamu. Sama seperti robot-robot yang ada fisiknya. Kamu suruh maju, ya maju. Tapi manusia ada proses berpikir untuknya terbagi. Kalau robot tidak begitu, dikasih menyala dia on, disuruh maju dia maju, disuruh mundur dia mundur, mungkin balik dia mungkin balik. Kalian jangan seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, sekolah itu laboratorium sosial. Pernah tahu apa laboratorium? Nah, apa itu laboratorium sosial? Mengajarkan cara berinteraksi, menghargai perbedaan sudut pandang, dan bekerja sama dengan banyak orang. Seringkali kita itu siswa dikasih tugas biasa, ada tugas kelompok, ya bikin ini, bikin proyek ini. Kemudian kamu juga saling berinteraksi di sekolah. Bagaimana kamu berinteraksi dengan teman sejawatmu? Teman sejawat itu teman yang seumuran, teman yang seangkatan. Bagaimana kamu berinteraksi dengan kakak kelasmu? Bagaimana kamu berinteraksi dengan adik kelasmu? Bagaimana kamu berinteraksi dengan gurumu? Bagaimana kamu berinteraksi dengan orang tua? Karena di sekolah itu orang tua itu adalah guru. Dan yang terakhir, pengembangan potensi menjadi wadah untuk mengeksplorasi minat dan bakat melalui pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Saya perhatikan sosial media di SMA itu bagus, ada kegiatan Ekom, ada pramuganya juga, mungkin ada juga kegiatan olahraga. Nah itu adalah satu wadah untuk bisa kalian kalau belum punya minat di sana, minimal coba-coba dulu. Kira-kira saya bisa nggak masuk di Ekom? Kira-kira kalau saya masuk di OSIS, apa yang bisa saya lakukan di dalam? Kalau masuk di Rohis juga, kira-kira apa saya bisa di dalam? Mengatasi kegagalan. Karena seringkali dalam proses hidup itu tidak semua jalan yang kita lalui itu sukses, ya. Ada namanya gagal. Realitas perjalanan, karena jalan menuju puncak tidak pernah lurus. Karena kalau lurus tengah mati. Kalian pernah lihat pasir putih, jalan berkilo-kilo yang sampai di puncak. Kebun kopi tidak lurus jalannya, berbelok-belok. Anatomi kegagalan. Orang itu kalau dia berani memulai, dua kemungkinannya, sukses atau gagal, ya. Tapi kalau orang yang tidak pernah memulai, satu saja kemungkinannya, gagal. Karena dia tidak pernah mencoba. Tapi gagal itu bukan lawan dari sukses. Ia adalah bagian dari paket perjalanan menuju sukses. Ayat di Al-Quran, Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ada yang tahu apa ayat itu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Maka di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ulang lagi ayat ke-6. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan kamu baru gagal satu kali, kamu sudah menyerah. Padahal baru satu kali kamu dicoba ini. Ingat saja firman itu kalau kamu merasa gagal lagi. Misal kalau kamu punya rencana, ternyata di perjalanan gagal. Ingat, yang gagal itu rencanamu, bukan hidupmu. Ya, jadi kalau kamu kalah atau gagal di satu proses, ingat prosesmu yang gagal, bukan hidupmu. Kamu bikin lagi proses yang baru. Setiap jatuh adalah kesempatan untuk belajar bagaimana cara berdiri yang lebih kokoh. Mari belajar dari tanaman. Ingat, di sini ada yang pernah coba-coba tanam apa begitu sembarang saja, pohon atau tanaman buah atau apa begitu, ada. Tumbuhan itu punya prosesnya sendiri untuk tumbuh. Satu saja fungsinya, halangi semua hal yang bisa membuat dia gagal tumbuh. Contoh, ada rumput-rumput, kalau kena hama dia akan berbuah. Tidak perlu kalian paksa dia untuk berbuah. Tidak perlu kalian paksa dia untuk tumbuh, karena dia punya prosesnya sendiri. Sama seperti manusia, kita itu punya proses kita masing-masing.
Ada teman seangkatan kita tahun ini sudah terangkat jadi polisi. Tahun ini sudah terangkat jadi pegawai. Kita masih dalam proses. Ya nggak usah lihat teman kalian. Artinya jalannya sudah sampai. Kita harus mencoba lagi. Dan ingat, fa inna ma'al usri yusra. Oke, poin keempat, menulis peta masa depan. Ini saya harap kalian sebenarnya ada tulis, tapi nantilah. Yang penting kalian ingat apa yang harus kalian lakukan setelah dari sini. Apa bedanya cita-cita dengan khayalan? Oke, saya sampaikan ya. Cita-cita itu sesuatu yang ingin kita capai, tapi dengan usaha. Contoh, saya bercita-cita mau jadi polisi. Apa usahanya orang jadi polisi? Latihan fisik, rajin lari, jaga pola hidup, pola makan, apa lagi? Pokoknya dijaga betul kebersihan diri. Karena kamu punya cita-cita, artinya mimpimu untuk jadi polisi sudah jadi cita-cita, bukan hanya khayalan. Beda dengan orang yang mau jadi polisi, bangunnya lambat, merokok tiap hari, tidak pernah lari, tidak pernah olahraga, makan mie tiap hari. Apa yang sehat? Jadi kita harus menjelaskan memang itu supaya kita punya mimpi bisa jadi cita-cita. Ya, usahakan. Jadi kalau hari ini ada yang bercita-cita jadi polisi, jangan jadi polisi yang tidak sehat. Jadi polisi yang sehat, rajin olahraga, latihan fisik, ya, makan makanan yang sehat. Ada 3 sebenarnya dimensi rencana hidup. Yang pertama itu kita harus punya target. Yang pertama, apa target kita? Apa yang ingin kita capai dalam 5 tahun ke depan? Kenapa 5 tahun ke depan? Karena dari sekarang ke 5 tahun ke depan itu pasti kamu sudah melalui beberapa fase. Kamu sudah lulus, kamu sudah mungkin sebagian ada yang sudah kerja, ada yang lanjut kuliah, ada yang mendaftar ini dan itu. Makanya buat memang rencana, 5 tahun ke depan, berapa tahun ke depan saya akan lakukan ini. Kemudian apa yang kedua, langkah kecil, apa yang harus dilakukan besok pagi. Jadi setelah dari sini nanti kamu harus punya rencana, 5 tahun ke depan saya mau buat apa, besok saya mau bikin apa. Tulis memang di HP, jam ini sholat, nanti kalau sudah selesai hapus lagi catatan. Artinya kehidupanmu setiap hari itu ada aktivitas dan kebiasaan yang berdampak baik untuk kehidupanmu. Masa depan itu ada di tangan ya. Masa depanmu tidak ditentukan oleh garis tanganmu, tapi oleh keputusan yang kamu ambil hari ini. Kamu tuliskan harapan dan rencanamu 5 tahun ke depan. Tulis catatan kecil, pulang dari sini saya begini, pulang ke rumahmu tempel di kamar. Tiap hari kamu bangun mau tidur kamu lihat itu. Saya mau saya punya cita-cita supaya kamu bangun, kamu punya semangat, tidak bangun pagi, loyo, tidak bangun pagi tidak tahu mau bikin apa. Kan kalau ada tulisan saya mau jadi polisi, kamu lihat itu kamu semangat. Masa ada polisi bangun jam 9, masa ada polisi bangun jam 10. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sharingkan. Saya harap apa yang bisa saya sampaikan tadi dari poin 1, 2, 3, 4 tidak semua harus kalian bawa pulang. Satu saja yang kalian simpan di hati membekas, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali.